Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima udlama wa ajala jalla alayya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membahas tentang rahasia Sya'ban ya. Jadi madza fi Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban? Jadi kitab ini ditulis oleh Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi beliau ini adalah guru-guru para kiai, para masyayikh di Indonesia, termasuk guru kami. Jadi ketika berguru di Mekah Al-Mukarramah, beliau sudah wafat tahun 2000-an ya. Dan dimakamkan di dekat makamnya Ibunda Khadijah. Jadi beliau ini keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW dari garis Sayyidina Hasan. Ya, jadi garis Sayyidina Hasan. Madza fi Sya'ban, jadi apa yang ada di bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban itu memiliki banyak sekali keistimewaan ya. Nah, di sini beliau ceritakan nanti. Pertama, sebelum kita mulai tentang apa keistimewaan bulan Sya'ban. Di sini beliau jelaskan amma ba'du fa inna syahrul Sya'ban minal asyuril karimah. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia. Wal mawasim al-azimah, dan musim-musim yang agung. Kemudian beliau menjelaskan wa syahrun, jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan barakatu masyhurah. Ya. Jadi keberkahannya itu sudah orang semuanya sudah tahu. Nanti kita akan bahas apa barokahnya bulan Sya'ban. Kemudian wa khairatuhu maghfurah. Kebaikan-kebaikannya itu betul-betul luar biasa. Wat taubah fihi min a'damil ghanaim as-salihah. Jadi taubat di bulan Sya'ban itu, ibu-ibu bapak sekalian, itu merupakan a'dam al-ghanaim, merupakan ghanimah. Ya, ghanimah itu sesuatu yang harus kita raih, harus kita dapatkan. Ya. Yang paling besar di bulan Sya'ban. Jadi kalau Bapak Ibu di bulan Sya'ban ini merasa punya kesalahan, punya dosa yang sudah dilakukan mulai dari lahir sampai sekarang, ya kan mungkin sudah ada yang umur 60 tahun, yang paling sepuh umur berapa? 80 tahun misalnya ya. Nah, mumpung masih diberi kesempatan, Bapak Ibu sekalian, ketemu bulan Sya'ban ya, jadikan bulan Sya'ban ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, terutama malam ini, terutama malam nisfu Sya'ban. Nah, nanti malaikat dan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun di langit bumi untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang memohon ampunan pada Allah, maka siapa memohon ampunan pada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Nah, ini karena itu maka di sini disebutkan wat tauba fihi min a'damil ghanaim as-salihah wa ta'a fihi min akbaril matajir ar-rabihah. Jadi ketaatan-ketaatan, apa saja ketaatan yang mesti kita dapatkan di bulan Sya'ban ini? Ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, karena bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan tempat kita menyirami. Ya, ibarat tanaman itu kita tanam di bulan Rajab. Kata para ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu disebutkan Syahrul Rajab syahrun lizar'i. Ya, jadi bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban, sedangkan bulan Sya'ban syahrun lisaki, bulan untuk menyirami. Wa syahru Ramadan syahrun lil hasadi. Ya, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Nah, apa yang kita panen? Yang kita panen adalah panen ketaatan. Karena itu, jadikan bulan Sya'ban
itu seolah-olah seperti Ramadan. Supaya nanti pada saat Ramadan enggak kaget. Nah, gitu. Ya, supaya nanti pada Ramadan tidak kaget. Bagaimana caranya? Nah, ini termasuk di sini disebutkan wa ta'atu dengan melakukan ketaatan. Jadi kalau misalnya nanti di bulan Ramadan itu biasanya kita tarawih supaya enggak kaget tarawih, maka usahakan di bulan Sya'ban mulai dibiasakan sholat tahajud, sholat duha misalnya, sholat sunnah rawatib misalnya, baca Quran misalnya, ya. Ini mulailah di bulan Sya'ban supaya nanti pada saat bulan Ramadan tidak kaget. Ini, ya. Nah, ini yang dimaksud tadi wa ta'atu fihi min akbaril matajir ar-rabihah. Jadi ketaatan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu merupakan akbar matajir, merupakan perniagaan paling besar yang menguntungkan. Ini ya, paling besar dan menguntungkan. Ini Masya Allah ya. Sebab nanti kalau Bapak Ibu tidak dilatih, maka nanti Ramadan kaget. Ya kan? Nah pada saat Ramadan kaget, Ramadan nggak boleh kaget lagi, Bapak Ibu. Ramadan itu sudah waktunya kita bertempur. Ya kan? Sudah waktunya kita panen sebanyak-banyaknya, tinggal panen nggak bisa. Kenapa? Karena masih kaget. Nah, ya kan? Mau ini kaget, mau ini kaget, mau ini kaget. Nah gitu. Baca Quran karena nggak biasa kaget. Ya kan? Sholat tarawih nggak biasa kaget. Ya kan? Nah ini. Ada penelitian yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa di bulan Ramadan, ini kadang-kadang kasusnya untuk yang sudah berumur ya. Biasanya orang yang sudah berumur kan ada masalah pencernaan. Ini penyakitnya orang 50 tahun ke atas. Ya, terutama asam lambung. Ya, asam lambung. Nah, asam lambung itu biasanya muncul karena orang itu lapar. Ya kan? Tapi kenapa di bulan suci Ramadan kok nggak kambuh asam lambungnya? Nah. Ya dah? Kalau puasa sunnah nggak kuat. Tapi puasa Ramadan kok kuat. Nah, kenapa ibu-ibu? Yang mengendalikan organ tubuh kita itu sebenarnya adalah otak kita. Jadi kenapa kalau puasa Ramadan kuat, puasa sunnah nggak kuat? Sebab puasa Ramadan di kepala kita itu, di otak kita sudah ada wajib. Nah, begitu wajib nggak ada pilihan. Begitu puasa sunnah, sunnah, gitu kan? Sunnah. Tadi masih merasa kalau sunnah tidak wajib. Karena tidak wajib jadi akhirnya nggak dikerja. Akhirnya begitu puasa asam lambungnya naik. Betul tidak? Loh itu. Nah ini ternyata. Jadi yang mengendalikan tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian. Itu sebenarnya adalah mindset kita, otak kita. Nah karena itu kalau kita sudah biasakan sebelum Ramadan. Kita sudah biasakan semua, insya Allah nanti Ramadan tidak ada masalah. Ramadan kita akan menikmati ibadah. Nah ini. Jadi kuncinya butuh persiapan. Nah kapan persiapannya? Tadi dimulai dari Rajab, disirami di bulan Sya'ban. Nah ini. Makanya di sini disebutkan, man awwada nafsahu fihi bil ijtihad. Siapa yang sudah menyiapkan dirinya dengan bersungguh-sungguh. Faza, maka dia akan beruntung, dia akan berhasil, dia akan sukses. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Nah ini, jadi kalau orang itu ya sudah menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh di bulan Sya'ban, maka insya Allah di bulan Ramadan dia akan sukses. Nah ini, ya. Nah, ini. Nah jadi itu gambarannya ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakanlah Allah. Nah, kemudian ada apa Bapak Ibu sekalian di balik Ramadan ini? Di balik Sya'ban ini. Ya. Nah, pertama di sini disebutkan limada wa mada fi syahri Ramadan, fi syahri Sya'ban. Ya. Jadi beliau mengatakan ya, mengapa dan apa ya, yang ada di bulan Sya'ban. Di sini disebutkan di bulan Sya'ban fi syahri Sya'ban hawatis wa waqa'i. Jadi ada berbagai macam peristiwa, ada berbagai macam kejadian
ma yastahiqul ihtimam, yang harus diberi perhatian oleh umat Islam. Ya. Apa, Bu? Pak, di antaranya peristiwanya, di antara peristiwanya itu adalah terkait dengan tahwilul kiblah ini. Jadi kapan kiblatnya umat Islam itu berpindah? Ternyata terjadi di bulan Sya'ban. Baru tahu ya, Bu ya? Nah, jadi ternyata kiblat itu dari Baitul Maqdis, ya kan? Kemarin Isra Mi'raj itu kan ceritanya Isra Mi'raj dari mana? Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Ya kan? Pada saat Rasulullah Isra itu belum pindah kiblatnya. Belum pindah. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu ketika itu Nabi masih di Mekah. Ya. Makanya di sini disebutkan kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis. Ini. Jadi bulan Sya'ban itu merupakan bulan di mana tempat terjadinya perpindahan. Nah, ini. Perpindahan ya, kiblat dari Baitul Maqdis kemana? Ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini dipindah oleh Allah. Ya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantari dzalika bi raghbatin qawiyah. Jadi Nabi itu menunggu ini dengan keinginan kuat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, aku lihat, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika, wajahmu selalu menengadah ke langit. Ya. Itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Wajahnya selalu dihadapkan ke langit melihat ke arah Ka'bah. Karena hati Nabi masih terpaut dengan Ka'bah. Maka kemudian Allah pindahkan ya, kiblat yang asalnya di Baitul Maqdis tadi dipindah kemana? Di Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini ya. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Masya Allah ya. Nah, ini. Dan itu persis seperti yang Allah janjikan di dalam surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fataradda. Dan Tuhan kamu pasti akan memberikan kepadamu dan kamu pasti akan senang. Nah, gitu. Itu di dunia saja apa yang diminta Nabi diijabah Allah, Nabi senang. Apalagi nanti di akhirat. Nabi di akhirat dikasih apa? Selain syafaat, Nabi itu punya yang namanya Al-Kausar, telaga. Dan Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad ditunggu oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, inni faratukum ala haudhi. Aku menunggu kalian semua di telagaku. Fa inni ubahi bikum, dan aku akan banggakan kalian semua nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di telaga Rasulullah. Tapi tidak semua orang yang lahir di zaman diutusnya Rasulullah bisa mencicipi, bisa merasakan telaganya Nabi. Enggak semua. Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah di ujung hadis itu mengatakan, fala tusawidu wajhi. Ingat, aku membanggakan kalian, aku tunggu kalian, tapi janganlah kalian mencoreng mukaku, kata Nabi. Jangan kalian mempermalukan aku, kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi semoga kita ini, ya ibu-ibu yang aktif di majelis taklim Mardhatillah ini, sesuai dengan namanya mendapatkan ridhonya Allah. Ya, membuat Rasulullah bangga. Ya, tidak membuat Rasulullah malu. Nah, ini sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, ini menjadi harapan kita. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada apa di balik bulan Sya'ban? Ini. Yang kedua, ada raf'ul a'mal. Apa raf'ul a'mal itu? Amal Bapak Ibu sekalian, itu dalam 1 tahun, itu kapan diangkatnya? Diangkatnya catat amal kita dalam 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Gitu. Ya, jadi ada amal itu dicatat harian, diangkat harian Bapak Ibu sekalian. Ada amal itu yang dicatat, ya, yang diangkat mingguan. Ya. Jadi amal kita 1 hari, setiap hari itu malaikat bergantian. Malaikat itu yang pagi, kemudian malaikat yang malam. Jadi amal kita itu diangkat oleh Allah. Di situ ketemu. Di penghujung pagi dan awal malam. Maka malaikat di waktu yang nunggu waktu asar ketemu malaikat yang nunggu waktu malam.
di situ amal kita. Makanya waktu asar sampai maghrib itu waktu yang mustajab. Ya, waktu yang apa? Mustajab. Dan ini termasuk waktu yang paling susah. Gitu. Ya. Nah, karena itu di waktu ini amal-amal kita setiap hari itu dicatat oleh Allah, diangkat ke langit. Nanti setiap pekan kapan amal kita diangkat oleh Allah? Diangkat oleh Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, karena itu Nabi berpuasa Senin dan Kamis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Aku ingin sekali ketika amalku itu diangkat oleh Allah ke langit, aku dalam keadaan puasa. Ini ya. Jadi itu sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis, jadi kalau di Maat ini santri-santri kita ajari puasa Senin Kemis. Jadi Senin dan Kemis mereka puasa. Ya kebetulan hari ini Kemis ya. Jadi mereka ini santri pada puasa ini. Ya. Jadi kalau tamu kan nggak apa-apa. Ya, pengecualian ya. Nah, itu. Nah, jadi di situ disebutkan raf'ul a'mali fihi atau rufi'al a'malu fihi wa huwa ar-raf'ul akbar wal awsa. Jadi ibaratnya amal catatan amal-amal kita itu yang paling besar dan paling luas itu dikumpulkan, diangkat di bulan Sya'ban. Yang mingguannya tadi Senin Kemis, hariannya tadi ya antar asar dan maghrib itu, ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan, Bapak-Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW suka sekali ya menjadikan momentum Sya'ban ini. Momentum Sya'ban untuk berpuasa, momentum Sya'ban untuk menjalankan ketaatan. Ini ada hadis yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Ya. Kata Rasulullah ini, itu adalah bulan di mana orang yaghfulu. Orang itu abai. Orang itu tidak peduli. Ya. Baina Rajab wa Sya'ban, karena Rajab itu bulan haram, bulan suci. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh barokah, syahrun mubarak. Bulan Sya'ban itu bulan kecepit. Ya kan? Bulan kecepit. Bukan bulan suci, bukan bulan berkah. Maka Rasulullah jadikan bulan Sya'ban ketika bulan itu dilupakan, dipakai oleh Nabi untuk apa? Untuk memperbanyak puasa. Rasulullah tidak pernah puasa sunnah yang paling banyak yang di luar Ramadan. Ramadan wajib, maka Rasulullah puasa sebulan penuh. Tapi di luar Ramadan, Rasulullah yang paling banyak berpuasa itu adalah bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, dzaka syahrun, ini siapa Rasulullah? Itu adalah bulan yughfalun nasu, di mana orang, atau yaghfulun nasu, di mana orang pada bulan itu mereka abai. Mereka melupakan bulan itu. Dan bulan itu adalah bulan antara Rajab dengan Ramadan. Rasulullah kemudian menyebutkan, wa huwa syahrun. Dan itu adalah bulan turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Di mana pada bulan itu catatan-catatan amal seluruhnya tadi itu diangkat keharibaan Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu, kata Nabi, dan aku ingin pada saat catatan diangkat itu aku ya wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun, dan aku puasa. Masya Allah. Ini yang menjadi rahasia. Dan ini bukan hanya soal puasa, Bu. Ya. Jadi misalnya begini, sekarang ini ya contohnya, Bapak-Ibu sekalian ya, misalnya hari begini ibu-ibu masih rajin ngaji. Di saat orang lain mungkin banyak nongkrong di depan TV, lihat sinetron, lihat YouTube, ya kan? Tapi ibu-ibu masih ngaji. Itu termasuk apa? Termasuk perkara yang insya Allah masuk dalam kategori yaghfulu anhun nas. Ketika ngaji itu sudah banyak dilupakan orang, tapi kemudian ibu-ibu menghidupkan ngaji itu, maka ngaji yang ibu-ibu lakukan itu pahalanya besar. Sama seperti Sya'ban tadi.
di mana bulan itu banyak dilupakan orang, lalu kemudian Rasulullah menghidupkan bulan itu, maka itu termasuk pahalanya besar. Nah itu makna dari hadis tadi. Ya. Hari ini misalnya kita mendirikan pesantren di saat misalnya banyak anak-anak sekarang orang mikirnya ngapain, ya kan, masuk pesantren mau jadi apa, nah, ya kan, lulusan pesantren belum jelas, ya nanti masa depannya, ya banyak yang kemudian akhirnya kuliahnya pun pengen yang praktis-praktis, ya pengen kuliah langsung kerja, ya sementara kalau di pesantren kan nggak ada yang begitu. Nah, tapi kita menghidupkan apa? Ilmu, menghidupkan agama yang diwariskan oleh Nabi di saat ditinggalkan banyak orang. Seperti kata Nabi, nanti sayati zamanun. Nanti akan datang pada satu masa di mana al-qabid ya. Al-mutamassik bidini kal-qabid alal jamri, kata Nabi. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya kal-qabidi alal jamri, seperti orang memegang bara api. Kapan zaman itu? Zaman kita sekarang. Orang kalau kelihatan Islam teroris. Orang kalau kelihatan Islam radikal. Orang kalau kelihatan Islam ekstrim, ya tak? Nah, tapi Bapak Ibu harus senang di saat mendapatkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu termasuk di dalam hadis tadi. Al-mutamassik bidinihi kal-qabidi alal jamri, di mana orang yang memegang teguh agamanya termasuk seperti orang yang memegang bara api. Dan itu seperti dalam hadis tadi, yaghfulu anhun nas, ketika agama ini sudah mulai dilupakan orang, berarti apa? Bapak Ibu termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, Bapak Ibu termasuk orang-orang yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi enggak usah ngeper ya. Nah, jadi enggak usah ngeper kalau ada orang bilang begini begitu, enggak usah. Justru kita harus senang. Kata Nabi badal Islam ghariban wa sayautu ghariban, Islam itu dulu mulai datang kelihatan asing, aneh. Ya kan? Wa sayautu ghariban, dan nanti Islam itu akan dianggap aneh lagi. Hari gini ngomong Islam. Hari gini ngomong agama. Ya, sampai ada yang bilang tuh makanan agama itu. Nah, ada yang bilang. Pernah dengar orang ngomong begitu? Iya. Nah, itu yang terjadi. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau kita pegang teguh agama ini, maka kita termasuk orang-orang yang kal-qabidi alal jamri tadi insya Allah. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat di balik Sya'ban berikutnya? Ya, ini kaitannya dengan diangkatnya amal tadi, ar-raf'u fin nahar wa raf'u fil lail, tadi kita sudah sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di balik bulan Sya'ban itu, ya, di balik bulan Sya'ban itu, nah ini sebelum kita bicara tentang di balik bulan Sya'ban, ya, Bapak Ibu, ternyata ada rahasia, ya, ada rahasia di mana takdir kita, umur kita dalam 1 tahun itu ternyata ditulis di bulan Sya'ban. Nah, ini disebutkan takdirul a'mar, jadi takdir umur kita. Ini, ya, ini makanya di sini disebutkan ada satu hadis dari Bunda Aisyah, Nabi SAW kana yasumu Sya'ban kullah. Jadi Nabi itu puasa sebulan penuh bulan Sya'ban. Lalu kemudian qalat, Ibunda Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, ya, ahabu syuhuri antasuma Sya'ban. Ya. Jadi bulan yang paling kau sukai adalah bulan yang antasumau, yang kau jadikan bulan itu untuk berpuasa, yaitu Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Nah, gitu pertanyaan Ibunda Aisyah itu. Dijawab oleh Nabi, innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin maitatin tilka sana. Jadi di bulan Sya'ban itu rahasianya, kata Nabi, Allah mencatat ajal setiap orang itu dalam 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Fa'uhibbu ayyatiyani ajali, dan aku ingin kalau nanti ajalku datang, dicatat di bulan Sya'ban itu, wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Ini rahasianya bulan Sya'ban, di mana di bulan itu Allah catat takdir umur kita. Masya Allah. Nah, ini Bu, ya.
mulianya bulan Sya'ban, ya, yang luar biasa. Nah, kemudian keutamaan bulan Sya'ban di mana kita puasa tadi sudah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kita nggak akan khatamkan ya, kita pilih ya nanti. Kalau khatam harus nyantri ini. Nah, sekarang apa Bu, Pak, amalan yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban? Khususnya ya, di bulan Sya'ban ini. Nah, ini. Di sini selain puasa, ya, selain puasa apa? Perbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, ini disebutkan di sini bulan Sya'ban itu adalah syahrus sholat ala Nabi. Bulan sholawat kepada Nabi. Nah, ini. Kenapa, Bu? Nah, Bapak Ibu pernah dengar Allah, malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi? Ini surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat tentang sholawatnya Allah kepada Nabi, tentang sholawatnya malaikat kepada Nabi. Ini ayat. Ayat ini juga memerintahkan kita agar kita bersolawat kepada Nabi. Pertanyaannya, ayat ini turun kapan Bapak Ibu? Ternyata turunnya di bulan Sya'ban. Gitu. Jadi ayat ini ternyata turunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini turun di bulan Sya'ban, berarti apa? Bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat. Gitu loh. Bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Nah, karena itu kalau mungkin Bapak Ibu baru tahu sekarang, nanti malam jangan lupa minimal baca 100 kali sholawat. Ya, baca 100 kali. Sholawat yang seperti apa? Silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang pendek-pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Silahkan, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Mau yang panjang sholawat Ibrahimiyah boleh. Seperti dalam tahiyat akhir. Boleh. Mau sholawat pendek seperti tadi boleh. Ya. Mau sholawat tafrijiyah boleh. Mau sholawat nariyah boleh. Sholawat apa saja silakan. Ya, boleh. Ya, yang pendek-pendek yang penting ya 100. Nah, itu ya. Karena Sya'ban ini adalah bulan sholawat. Nah, ini di antara keistimewaan Sya'ban ya. Nah, ini jadi bulan Sya'ban ini keistimewaannya adalah bulan sholawat. Kemudian selain Sya'ban ini sebagai bulan sholawat, ya. Sebentar. Jadi selain bulan Sya'ban ini sebagai bulan sholawat, nah di sini disebutkan, ya, terkait dengan hakikat sholawat, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang dimaksud dengan sholawatnya Allah? Ya, sholawatnya Allah. Dan sholawatnya malaikat. Kemudian sholawat kita. Itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ayat tadi, surat Al-Ahzab tadi mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa yang dimaksud sholawatnya Allah? Allah ketika bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan maghfirah, ampunan. Ketika malaikat itu bersalawat kepada Nabi, artinya malaikat memintakan ampunan untuk Rasulullah. Tapi ketika Allah perintahkan sallu alaihi wasallimu taslima, salawat kita itu mendoakan. Ya, dan di dalam kitab yang lain ya, Tajul Arus yang ditulis oleh Syekh Athaillah Iskandari, itu disebutkan Bapak Ibu. Kenapa sih kita ini kok diperintahkan membaca salawat untuk Nabi? Loh, Nabi itu nggak punya dosa. Nabi itu sudah maksum. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, salawat yang kita baca untuk Nabi itu baliknya ke diri kita. Ya, baliknya ke diri kita. Jadi ibaratnya begini ya, kalau ada gelas putih ya, Bapak Ibu, gelas putih itu kalau airnya sudah penuh, diisi air kemana Bapak Ibu?
tumpah kan? Yang dapat air, tumpahan air itu yang mana? Kanan kirinya. Nabi Muhammad itu ibarat gelas putih berisi air tadi sudah penuh. Jadi ketika kita bacakan salawat yang dapat tumpahan air itu siapa? Yang membacakan salawat. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Itu ada hadisnya. Hadisnya mengatakan, man shalla alayya salatan, siapa yang membaca salawat kepadaku untukku, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan balas salawat untuknya 10 kali lipat. Subhanallah. Enak enggak? Sekali salawat dibalas 10 kali lipat. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu membaca salawat, bapak membaca salawat 100 kali, berarti dikalikan 10. Berarti kita membaca 100 dibalas menjadi 1000. Subhanallah. Itu luar biasanya kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu makna salawat tadi. Makanya hadisnya mengatakan begitu. Ya, ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan Masya Allah ya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan salawat tadi. Nah, ini termasuk fadilahnya. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Nah, ini min fadailis shalah ala nabi. Keutamaan salawat kepada Nabi. 1. Ya, inna fadailis shalah ala nabi kasirun ya'jizul qalamu an yasaiha. Sampai kolam ini enggak bisa untuk menyebut saking banyaknya. Gitu ya. Di antaranya apa? Innaman yusalli ala nabi yusalli. Ya, yusallillahu alaihi asyara salawatin. Tadi kita sudah sebutkan hadisnya. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya. Kemudian yang kedua, man shalla alaihi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu bersalawat kepada Nabi, Nabi juga mendoakan kita. Masya Allah. Kita dibalas oleh Allah. Nabi membalas mendoakan kita. Bersalawat untuk kita. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, supaya hati kita itu connect dengan Nabi, nanti Nabi itu kalau manggil-manggil itu connect, maka mulai sekarang biasakanlah mulut kita, jangan berhenti membaca salawat. Sehingga para ulama mengatakan, lebih baik mana, membaca salawat atau membaca istighfar? Tergantung. Kalau kita kira-kira kita ini banyak dosanya, berbanyak istighfar, nanti salawat, istighfar, salawat, istighfar, salawat, istighfar, salawat, begitu caranya. Ya, caranya begitu. Ya, ini. Ya. Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi ada hadisnya riwayat Tabrani. Ya. Man shalla alayya balagatni sholatuhu. Siapa saja yang bersolawat padaku maka solawatnya sampai kepadaku kata Nabi. Ini hadisnya. Ya. Ini lihat ya. Ini hadisnya. Man shalla alayya balagatni sholatu, siapa yang bersolawat kepadaku maka solawatnya sampai kepadaku, wa shallaitu alaihi, dan aku membaca solawat untuknya. Wa kata balau siwa dalika asra hasanat. Nah ini. Kemudian dia ditulis selain itu tadi dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Ya kan? Nah, ini fadilahnya solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Ya, tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, man shalla ala nabi sallat alil malaika. Kalau ada orang bersalat pada Nabi, malaikat juga bersalawat kepadanya. Masya Allah. Subhanallah. Ya, coba Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Bukan hanya Allah, bukan hanya Nabi. Malaikat ikut bersalawat, mendoakan kita. Masya Allah. Ini, ya, makanya. Kata Rasulullah, aksirus salata alayya yaumal jum'ah. Kamu perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, besok berarti ya. Fa innau atani Jibril, karena Jibril baru saja anifan tadi datang padaku. An Rabbihi azza wa jalla, dari Tuhannya azza wa jalla. Faqala ma alal ardi min muslimin yusalli alaika maratan wahidan. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang salawat kepadamu salawat sekali. Illa sholatu ana wa malaikati ali asyran. Kecuali aku dan para malaikatku, kata Jibril. Karena Jibril ini pimpinan malaikat. Ya. Bersolawat untuknya 10 kali lipat. Masya Allah. Bayangkan, Allah membalas 10 kali. Malaikat membalas 10 kali. Rasulullah mendoakan salawat. Kita yang bersolawat pada Nabi 10 kali. Berarti berapa itu? Kalau masing-masing dihitung 3.000 sudah.
Ya, subhanallah. Ini, ya. Ini kalau kita membacanya tadi 100 kali. Ya, ini. Kemudian tadi yang ketiga ya. Nah, yang keempat. Nah, ini keutamaan yang keempat Ibu-ibu, Bapak. Man shalla alayya rafa'at darajatuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang biasa solawat, insya Allah enggak akan derajatnya rendah, dihinakan, enggak akan, justru akan diangkat oleh Allah. Wazidat hasanatu, dan kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Tidak hanya itu, wa muhiyat. Nah ini, anhu min sayyati, dosa-dosanya, kesalahannya akan dihapus sama Allah. Masya Allah. Ya, nah ini, subhanallah ya, luar biasa Pak, Bu. Ini fadilahnya salawat. Ya, ini ada hadisnya di bawah itu. Ya, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi. Siapa di antara umatku yang ikhlas membaca salawat kepadaku dari hatinya, sallallahu alaihi wa salawatin, Allah akan membalas 10 kali lipat. Wa rafa'u bi asra darajat, Allah akan angkat derajatnya 10 kali tingkat. Subhanallah. Ya. Wa kataba bi asra hasanat, Allah tulis menjadi 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayiat, kemudian 10 keburukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini. Ya, makanya jangan lupa sholawat kepada Nabi. Ya. Ini. Itu yang ya fadilah yang keempat ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kelima, ya, man shalla 'alan nabi kana lahu dzalika adlu asyri riqabin a'taqaha liwajhillah. Orang yang membaca sholawat itu sama seperti membebaskan 10 budak. Nah ini, sama seperti membebaskan 10 budak yang dia bebaskan semata-mata karena Allah. Masya Allah, ya, pahalanya gede. Nah, kemudian ini di antara fadilah salawat, salawat itu sababun fi maghfiratid dunub. Jadi kalau ibu bapak mungkin ya dulu-dulu masa mudanya merasa punya dosa, pernah maksiat, mungkin pernah meninggalkan ini, pernah melakukan ini dan sebagainya. Banyak baca salawat. Kata Nabi, ya, jadi karena di sini disebutkan salawat itu merupakan sebab Allah mengampuni dosa. Ya, ini. Di sini disebutkan, ya Aba Kahil, wahai Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin salasa marrat wa kulla lailatin salasa marrat hubban aw syauqan ilayya. Ya. Jadi wahai Abu Kahil, siapa yang pagi membaca salawat 3 kali, malam membaca salawat 3 kali, hubban aw syauqan ilayya, karena dia cinta, karena dia rindu kepadaku. Kata Nabi, kana haqqan 'alallah ayaghfir lahu dzunubahu tilkal laila wa dzakal yaum. Allah wajib mengampuni dosanya pada hari itu dan malam itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini jadi kalau ada orang membaca salawat karena Masya Allah ya, makanya dulu ibu ya, Ibu Al-Fakir itu selalu nasihatnya gitu, jangan lupa banyak salawat. Ya, baca salawat. Ini salawat itu Masya Allah luar biasa. Kemudian as-salatu ala nabi tastaghfiru li sahibiha wa tu'anisu fi qabri. Masya Allah. Jadi salawat kepada Nabi itu nanti akan memohonkan ampunan. Jadi salawatnya itu sendiri itu nanti akan memberikan, ya, memohonkan ampunan untuk orang yang bersalawat. Dan bahkan di dalam kubur kita salawat itu nanti akan menerangi kubur kita. Masya Allah. Subhanallah ya. Luar biasa. Ini ya. Ini. Masya Allah. Nah, kemudian yang ke-8, wa min khasaisus shalah 'alan nabi ayyashfa rasul li sahibiha. Nah, ini. Nanti di akhirat, Bapak Ibu, di antara keistimewaan salawat, orang yang bersalawat kepada Nabi, nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Masya Allah. Ini apa namanya? Sya'ban betul-betul merupakan bulan salawat. Tidak hanya itu, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada kesulitan ekonomi, ada masalah dengan anaknya, masalah dengan suaminya, masalah dengan istrinya, banyak baca salawat. Ini diantaranya disebutkan min fadailis shalah ala nabi anna
tanfil faqra wa tafidu bil khairi wal barakah. Ini. Jadi orang yang membaca salawat dia akan dijauhkan dari kemiskinan. Orang yang membaca salawat dia akan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan. Makanya rumah tangganya insya Allah adem ayem. Anaknya ditata sama Allah. Ya, rizkinya dilancarkan oleh Allah. Nah, itu. Hutang-hutangnya kalau punya hutang dicukupi dilunasi oleh Allah. Banyak baca salawat, Masya Allah. Ya, ini diantara fadilahnya. Baca salawat pada Rasulullah SAW. Ya, ini Masya Allah, luar biasa. Nah, min fadailis salat ala nabi anna man aksara minha yakunu Rasulullah aula nasu bihi. Nanti di akhirat orang yang memperbanyak salawat itu orang yang punya tempat spesial. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di mana Bu di akhirat? Di surga, namanya Jannah Firdaus Al-A'la. Di mana surga Firdaus? Surga Firdaus itu di bawah arasnya Allah. Bayangkan kalau kita memperbanyak salawat, kemudian kita paling dekat tempatnya dengan Nabi, berarti apa? Kita bisa ketemu. Nikmat di surga Bapak Ibu sekalian. Yang paling nikmat itu selain melihat wajahnya Allah, nikmat yang paling nikmat adalah ketemu dengan Nabi. Ya, ketemu dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah gitu ya. Masya Allah. Nah, ini diantara fadilah-fadilahnya. Ya. Nah ini. Nah, kemudian ya karena kita sampai jam berapa ini? 10.45 ya. Ya, sampai khatam ya. Baik. Ya, kemudian berikutnya Sya'ban itu syahrul Quran. Tadi kita sudah sebutkan. Sya'ban itu syahrul Quran. Kenapa Sya'ban syahrul Quran? Nah, bulan Quran. Karena Sya'ban itu adalah persiapan menuju Ramadan. Ramadan itu syahrul Quran. Jadi kalau Sya'ban itu kita jadikan sebagai syahrul Quran, nanti Ramadan tidak kaget. Nah, itu penjelasannya tadi. Jadi kenapa? Supaya kita tidak kaget nanti kalau Ramadan, ya. Makanya para ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bahkan ulama-ulama dulu kalau bulan Sya'ban tokonya ditutup, Bapak Ibu sekalian. Bisnisnya ditutup. Kenapa? Sibuk membaca Quran untuk menyiapkan apa? Ramadan. Gitu. Ya, sekarang kebalik. Ya, kalau kata orang perpekan. Ya kan, perpekan itu berarti apa? Menjelang Ramadan jualannya laris, nanti menjelang lebaran jualannya laris. Akhirnya tawafnya di mall. Ya, lempar jumroh. Ya. Nah, ini. Ya. Tidak pakai batu tapi pakai rupiah ya. Nah, ini ya, Masya Allah. Nah, ini. Ya. Nah, itu. Nah, Al-Qur'an itu Bapak Ibu, ini keistimewaan Al-Quran, di sini disebutkan apa keistimewaannya Al-Quran. At-ta'abud bitilawati. Ini kita ringkas saja ya, biar cepat ya. Jadi at-ta'abud bitilawati, ibu-ibu membaca Quran itu dinilai ibadah. Ya, dinilai ibadah. Jadi karena itu, baca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya, supaya kita mendapatkan nilai ibadah yang sempurna dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, ini diantaranya keistimewaannya. Apa? Syafaatul Quran li ahli. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah. Nanti Bapak Ibu, ini ada hadisnya. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah karajuli syab. Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjelma menjadi pemuda. Akan menjelma menjadi pemuda. Lalu Al-Quran mengatakan, hal ta'rifuni. Apakah kamu mengenal aku? Kata Al-Quran, kita bingung. Siapa ini? Perasaan belum pernah ketemu. Lalu Al-Quran memperkenalkan, analladzi ashartu lailaka wa atma'tu daharaka. Akulah, kata Al-Quran, yang setiap malam harimu aku bangunkan kamu untuk membacaku. Dan akulah yang mengisi siang-siang harimu. Katanya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu nanti menjelma. Bahkan di dalam riwayat yang lain, nanti kita baru bangun dari kubur dituntun sama Al-Quran, Bapak Ibu. Orang seperti disebutkan kan di dalam Al-Quran itu, ya, bagaimana
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Kan orang itu bingung. Dalam kondisi bingung, orang yang biasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, enggak bingung Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran nuntun dia. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ini Masya Allah ya. Ini. Jadi kalau Bapak Ibu usahakan satu hari minimal bisa 1 juz. Sehingga nanti selama sebulan bisa khatam 30 juz. Jangan yang khatam ngejusnya. Ya, juz mangga, juz alpukat, juz. Ya kan? Juz yang satu ini harus khatam ya. Nah, itu. Jangan juz buah. Nah, ini ya. Nanti yang keisi perutnya, yang lain gak keisi nanti ya. Nah, ini. Kemudian Al-Quran itu merupakan mukjizat. Ya, ini kita sudah paham. Ya. Nah, ini. Kemudian qari'ul Quran la yas'amu wa sami'ula yamujju. Orang yang membaca Quran Bapak Ibu enggak pernah bosan. Nah, kemarin lagi ada viral kan di luar sana, ada perempuan namanya Kumaila. Nah, itu kok ndelalah kata orang Jawa itu. Namanya kok Kumaila. Bapak Ibu tahu enggak artinya Kumaila itu? Bukan, Bu. Itu Humairo, kemerahan itu. Kumaila itu dari kata kamilah. Kalau kamilah itu artinya sempurna. Kalau Kumaila itu namanya kurang sempurna gitu loh. Kumaila bukan Humairo. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab disebut tasghir. Tasghir itu artinya makna yang besar dikecilkan. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi makanya tadi Al-Fakir bilang kok ndelalah namanya itu Kumaila, ya kan? Apa yang dia bilang? Ketika dia ditanya kan, sama ada orang liberal itu nanya, apa, ya kan, ininya, apa namanya, rasanya atau keistimewaannya orang menghafal Al-Quran, nggak ada apa-apa kata dia, ya kan? Ini kan luar biasa, ya luar biasa, pelecehan terhadap Al-Quran, ya kan? Merasa nggak. Saya ngapalin Al-Quran, jadi orangnya nggak pakai jilbab sudah dilepas semua dulu dari pesantren. Ya, dan dibawa kemana-mana itu. Untuk menunjukkan bahwa ngapalin Quran itu nggak ada pengaruhnya apa-apa. Al-Quran tidak ada pengaruhnya bagi orang yang hatinya seperti batu. Bahkan batu pun kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan apa? Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya kan? Watilkal amsalu nadribu halin nasi. Ya kan? Nah ini. Perhatikan. Lau anzalna hadal Quran. Seandainya Quran ini kami turunkan kepada gunung. Gunung itu luruh, gunung itu hancur. Lah ini ada manusia mengatakan hati saya perasaan gak ada apa-apanya. Gak terpengaruh. Gak, apa pengaruhnya apa ini? Sama saja. La haula wa la quwwata. Itu sindiran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada batu, batu saja itu luruh. Lah kok ini ada orang yang diberi Al-Quran, ngapalin Al-Quran, kemudian dia merasa nggak ada apa-apanya. Berarti apa? Hatinya lebih keras daripada gunung, hatinya lebih keras daripada batu. Ini na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya, ini. Nah kemudian. Nah ini, syarafu hamili wa ikrami wa taktimi. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Termasuk ini Bu, tabarruk bil Quran. Jadi kita ini berharap keberkahan. Ya, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Itu di antara fadilah Al-Quran. Ya, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Nah kemudian, ya, di antara dikir-dikir, ya nanti di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu bulan taubah, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah sampaikan baca sholawat, baca Al-Quran. Kemudian istighfar. Termasuk memperbanyak membaca la ilaha illallah. Ini ya. Jadi makanya malam ini, malam nisfu Sya'ban, karena malam ini adalah malam ampunan, maka perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu minimal 100 kali. Bapak Ibu, kenapa kok 100 kali?
Rasulullah itu mengatakan begini, wa inni la astaghfirullah fi yaumin wa lailatin, dan aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah sehari semalam. Ya. Mi'ata marrah, 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, 70 kali. Makanya minimal 70 kali. Kalau kita pengen seperti Nabi dengan 100 kali, 100 kali. Gitu. Ya, baca istighfar. Istighfar itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesulitan, apa saja kesulitannya, insya Allah dengan istighfar Allah akan buka pintu-pintu solusinya. Gitu. Itu akan dibuka oleh Allah. Ya, ini diantaranya. Jadi tadi sholawat, kita sudah dapat banyak kunci nih. Sholawat tadi, kemudian yang kedua istighfar. Itu juga sama. Istighfar itu merupakan kunci-kunci yang akan membuka kalau kita punya problem, kita punya masalah. Ya, perbanyak istighfar. Karena boleh jadi Bapak Ibu, Allah menguji kita dengan masalah mungkin karena dosa kita. Betul tidak? Kesalahan kita. Terus bagaimana caranya supaya kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah? Perbanyak istighfar. Cara yang lain Bapak Ibu, sholat tasbih. Pernah sholat tasbih? Pernah sholat tasbih? Gimana caranya sholat tasbih? Sholat tasbih dilakukan 4 rakaat. Sekali salam. Ya. Sholat tasbih dilakukan 4 rakaat sekali salam. Sholat tasbih itu fadilahnya, siapa saja yang melakukan sholat tasbih dosanya dari lahir sampai pada saat dia sholat tasbih tadi diampuni oleh Allah. Itu fadilahnya. Makanya Nabi perintahkan pada Ibnu Abbas agar melaksanakan sholat tasbih tiap hari. Ini ya. Caranya bagaimana? Sholat 4 rakaat niat. Ya, usolli sunat tasbih 4 rakaatin. Lillahi ta'ala. Ya. Pertama, rakaat pertama. Ya, pada saat kita berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah membaca surat, baca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau mau panjang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi subhanallah juga cukup. Subhanallah, 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 15 kali. Kemudian setelah itu nanti ruku. Baca doa ruku. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali, setelah itu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Baca tasbih 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian sujud. Nanti baca doa sujud. Subhana rabbil a'la wa hamdi 3 kali. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Ya, rabbighfirli warhamni wasburni warfani dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Lalu sujud lagi. Ya, sujud lagi. Ya, setelah membaca doa sujud, subhanallah, subhanallah 10 kali. Terus kemudian kita berdiri. Seperti yang pertama tadi, sampai 4 rakaat. Ya, total tasbihnya itu 75. Total ya, kalau dihitung itu nanti 75 total. Ini. Nah, fadilahnya insya Allah setelah kita sholat tasbih, dosa-dosa kita di masa lalu sampai tadi diampuni oleh Allah SWT. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, ibaratnya kita mau melangkah itu akan ringan, Bapak Ibu sekalian. Makanya ulama-ulama di masa lalu, ketika mereka misalnya bepergian, mungkin ada masalah, entah itu kendaraannya, entah itu apanya, mereka itu muhasabahnya, apa ya dosa saya? Gitu. Sebaliknya kalau mereka mau melakukan bepergian, mereka sholat dulu, minta ampun pada Allah, supaya kemudian Allah mudahkan perjalanannya. Nah, ya, ini termasuk di antara fadilah, ya, dari sholat tasbih. Nah, terakhir ini ya, terakhir saja, ibu-ibu sekalian, bapak, ada semua dosa itu diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban. Kecuali satu dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa zina enggak diampuni oleh Allah.
Yang ketiga, ya uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya enggak diampuni oleh Allah. Dan yang keempat adalah musyahanah. Apa musyahanah? Orang yang bermusuhan di antara sesama muslim. Jadi kalau misalnya ya, Bapak Ibu mungkin ya ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan saudaranya, ada masalah dengan sesama. Ya mumpung kita masih punya kesempatan segera ya saling memaafkan. Nah, makanya tadi ada permintaan musafahah ya, nanti bukan hanya salaman tapi disertai dengan mohon maaf ya. Ya, ini untuk apa? Supaya hati kita itu istilahnya benar-benar yang namanya wasi'us sadri, hatinya supaya lapang. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan di antara kita sudah dimaafkan. Dan wasi'us sadri, safiyus sadri, ya, hati yang lapang, hati yang bersih itu yang nanti akan menjadikan doa-doa kita di nisfu Sya'ban itu diterima oleh Allah. Ampunan-ampunan yang kita minta dari Allah itu akan diturunkan oleh Allah. Nah itu. Nah, ini kuncinya. Ya. Jadi semoga kita semua mendapatkan keberkahan malam nisfu Sya'ban. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal kita, ya, amal yang kita lakukan selama ini, terutama di malam nisfu Sya'ban ketika amal kita diangkat oleh Allah, semuanya diterima dan mendapatkan nilai terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dicatat sebagai amal-amal yang bersih, amal-amal yang ikhlas, amal-amal yang sempurna. Nah itu. Ala dinniyah wal kunyatun salihah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ahyina bil Islam wa binna bil Islam. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tashfiyana wa tashfi mardana, an tashfiyana wa tashfi mardana, an tashfiyana wa tashfi mardana, wa an tuwassi'a rizqana, wa an tubarika a'marana, wa an taqbala a'malana bimannika wa judika wa karamika ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.